Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yogi Surya Dharma dengan NIM 2420922057 dari Universitas Andalas, mahasiswa pasca sarjana teknik sipil di bidang transportasi. Saya ingin menjelaskan tentang Sustainability System Perspective atau keberlanjutan dari sudut pandang sistem dengan mata kuliah Kebijakan Transportasi Keberlanjutan dengan dosen pengampu Yesrizal STMT PhD. Masuk ke materi pertama yaitu membedah keberlanjutan. Konsep keberlanjutan seringkali disalahpahami, mulai dari prinsip ilmiah menjadi sekedar slogan. Membedah keberlanjutan ini bertujuan untuk mengembalikan keberlanjutan ke akarnya sebagai kondisi sistem yang terukur secara terstruktur. Di tengah krisis global yang saling terkait lingkungan, sosial, ekonomi, dan pemahaman yang dangkal terhadap keberlanjutan justru menghambat solusi efektif. Kita akan menjelajahi pendekatan sistematik untuk menyikapi kompleksitas ini dan merumuskan langkah nyata menuju masa depan yang benar-benar berkelanjutan. Selanjutnya, mengapa definisi konvensional itu gagal? Definisi keberlanjutan tradisional seperti pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang, meskipun seringkali kurang operasional. Ini adalah tujuan moral ketimbang panduan praktis, yang membuka celah bagi berbagai interpretasi dan bias kepentingan. Tanpa indikator struktural yang jelas, sulit untuk menilai apakah suatu sistem itu benar-benar berkelanjutan. Dari sini kita mendapatkan 4 poin, yaitu yang pertama, kurang konkret, menyatakan apa yang seharusnya bukan bagaimana mencapainya. Yang kedua, tanpa indikator, tidak ada ukuran struktural yang jelas untuk menilai keberlanjutan. Yang ketiga, fokus pada hasil. Yang selanjutnya, rentan interpretasi. Di sini kita akan menjelaskan tentang pendekatan perspektif sistem. Perspektif sistem adalah lensa untuk melihat dunia sebagai jaringan kompleks yang saling terhubung, bukan sekedar kumpulan bagian terpisah. Dalam pandangan ini, setiap elemen, baik itu lingkungan, ekonomi, sosial, teknologi, atau nilai manusia, berinteraksi dalam bentuk perilaku keseluruhan sistem. Ini menyoroti bahwa perubahan pada satu titik akan merambat ke seluruh bagian sistem. Dengan pendekatan reflektif ini, kita mendapatkan 4 elemen, yaitu interconnected elements, yang kedua holistic understanding, yang ketiga feedback loops, yang keempat non-linear interaction. Selanjutnya kita masuk ke sistem kesatuan terintegrasi. Apa itu sistem kesatuan integrasi? Itu adalah entitas utuh yang terdiri dari berbagai elemen yang saling terkait, baik itu komponen fisik, manusia, institusi, maupun teknologi. Hubungan antar elemen ini membentuk struktur internal yang menentukan cara kerja sistem. Struktur inilah yang memberikan identitas perilaku unik pada sistem, bahkan jika elemen penyusunnya serupa. Yang pertama yaitu elemen, komponen fisik, manusia, institusi, teknologi. Yang kedua yaitu struktur, terdiri dari pola hubungan dan organisasi yang menentukan fungsi sistem. Selanjutnya batas sistem, terdiri dari garis pembeda antara bagian dalam dan luar sistem, meskipun sistem selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Yang terakhir itu input dan output. Nah, ini sistem menerima sumber daya, yaitu berarti input dari lingkungan, memprosesnya, dan menghasilkan produk atau limbah. Nah, itu disebut output. Selanjutnya kita membahas tentang kompleksitas dan ketidaklinearan sistem. Masalah keberlanjutan tidak sederhana. Ia muncul dalam sistem yang kompleks dan non-linear. Itu berarti banyak elemen yang saling berinteraksi secara dinamis.
dan efeknya tidak selalu proporsional dengan penyebabnya. Perubahan kecil memicu dampak besar, atau intervensi besar berujung pada hasil yang minim. 3 faktor yang menjadi kompleksitas dan ketidaklinearan sistem. Yang pertama, dampak tak terduga. Seperti solusi parsial dapat menimbulkan masalah baru atau memperburuk kondisi sistem. Yang kedua, interaksi dinamis. Banyak elemen yang saling mempengaruhi dalam skala waktu yang beragam. Yang ketiga, sulit diprediksi. Hubungan antar sebab akibat tidak selalu langsung dan mudah diperkirakan. Pada linear ini, yang hanya fokus pada suatu masalah cenderung gagal karena mengabaikan jaringan interaksi yang kompleks akibat kita sering menghadapi konsekuensi yang tidak diinginkan, yang justru memperparah krisis keberlanjutan. Selanjutnya kita membahas tentang dinamika umpan balik dalam sistem. Dalam dinamika umpan balik dalam sistem ini, perilaku sistem sangat ditentukan oleh mekanisme umpan balik atau feedback loop, yaitu proses di mana hasil dari suatu tindakan kembali mempengaruhi sistem itu sendiri. Umpan balik inilah yang menentukan apakah sistem akan berkembang, stabil, atau justru runtuh. Yang pertama kita bahas umpan balik positif, yaitu memperkuat perubahan, mendorong sistem menjauh dari keseimbangan, misalnya populasi lebih besar dari konsumsi sumber daya alam. Selanjutnya kita ke umpan balik negatif, yaitu menyeimbangkan sistem, menjaga stabilitas, dan mencegah perubahan berlebihan, misalnya regulasi produksi. Nah, yang terakhir, dominasi krisis, yaitu jika umpan balik positif terlalu dominan, sistem akan bergerak menuju ketidakstabilan dalam krisis. Memahami dan mengolah mekanisme umpan balik adalah kunci untuk mengarahkan sistem menuju kondisi berkelanjutan. Ini memerlukan intervensi yang mempertimbangkan seluruh siklus pengaruh, bukan hanya efek langsung. Selanjutnya, keberlanjutan sebagai keadaan sistem. Alih-alih sekedar tujuan, keberlanjutan harus dipahami sebagai keadaan sistem yang dicirikan oleh keseimbangan dinamis. Ini adalah kondisi stabil di mana sistem mampu beradaptasi terhadap perubahan dan gangguan eksternal tanpa kehilangan fungsi esensialnya. Perubahan tetap terjadi, namun dalam batas toleransi sistem. Keadaan berkelanjutan sangat bergantung pada struktur internal sistem dan pola interaksi antar elemennya. Jika struktur sistem tidak mendukung keseimbangan ini, misalnya jika mendorong eksploitasi berlebihan, maka kebijakan apapun hanya akan menghasilkan perbaikan sementara. Untuk mencapai keberlanjutan sejati, kita harus mengubah arsitektur sistem, bukan hanya perilaku dari permukaan. Dua jenis perubahan, yang pertama tingkat pertama dan yang kedua adalah tingkat kedua. Untuk mencapai keberlanjutan, kita perlu membedakan dua jenis perubahan ini. Perubahan tingkat pertama adalah penyesuaian perilaku dalam sistem yang sama, seperti meningkatkan efisiensi atau mengurangi skala. Ini bersifat tambal sulam dan tidak mengubah fondasi sistem. Sebaliknya, perubahan tingkat kedua adalah transformasi fundamental pada struktur sistem itu sendiri, termasuk nilai, aturan, dan mekanisme pengambilan keputusan. Hanya perubahan tingkat kedua yang mampu mengatasi akar masalah keberlanjutan dan menciptakan fondasi yang benar-benar stabil untuk masa depan. Selanjutnya, 5 domain keberlanjutan. Keberlanjutan adalah konsep multidimensional yang melibatkan 5 domain yang saling terkait erat, yaitu material, ekonomi atau biosfer, sosial, dan spiritual atau nilai. Mengabaikan salah satunya berarti mengganggu keseimbangan sistem secara keseluruhan, yang mana material itu diisi oleh aliran energi dan sumber daya, ekonomi itu produksi dan distribusi nilai, kehidupan atau biosfer, keragaman hayati dan ekosistem,
Selanjutnya, spiritual atau nilai, etika dan orientasi tindakan. Dan yang terakhir, sosial, hubungan antara manusia. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan kita kali ini, yaitu keberlanjutan harus dipahami sebagai keadaan sistem yang stabil dan adaptif, bukan sekedar tujuan normatif. Pendekatan sistem menunjukkan bahwa keberlanjutan ditentukan oleh struktur internal, hubungan antar elemen, dan mekanisme umpan balik yang bersifat kompleks dan non-linear. Perubahan parsial tidak cukup untuk mengatasi masalah keberlanjutan, sehingga diperlukan transformasi struktural yang mencakup aspek material, ekonomi, biosfer, sosial, dan nilai secara terpadu. Berikut saran yang perlu kita berikan terhadap pembahasan kali ini, yaitu penerapan keberlanjutan perlu difokuskan pada perubahan struktur sistem melalui kebijakan yang berbasis perspektif sistem. Penyusunan indikator yang jelas dan terukur penting untuk menilai kondisi keberlanjutan secara objektif. Selain itu, integrasi 5 domain keberlanjutan serta penguatan nilai dan cara berpikir sistemik perlu didorong agar tercapainya keberlanjutan jangka panjang. Nah, demikian pembahasan kali ini saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan dan mengikuti pembahasan kali ini. Saya Yogi Dharma, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.